Pernah nggak kamu jalan sendirian di tempat sepi, lalu tiba-tiba merasa ada suara langkah kaki yang ngikutin? Awalnya pelan, kayak cuma kebetulan, tapi makin lama makin jelas, makin dekat, sampai bulu kudukmu berdiri sendiri. Bayangin, kalau suara itu bukan di belakangmu, bukan di sampingmu, tapi ada di atas kepalamu, di atap. Malam ini aku mau ceritain satu kisah nyata dari salah satu tempat paling angker di Indonesia. Sebuah bangunan tua yang sudah terkenal penuh misteri. Lawang Sewu. Banyak orang datang ke sana buat uji nyali. Ada yang cuman penasaran, ada yang nekat cari pengalaman. Tapi nggak semua orang pulang dengan cerita yang sama. Ada yang bilang mereka mendengar suara langkah di lorong, ada yang melihat bayangan di balik kaca, ada yang bahkan mendengar teriakan. Tapi yang paling sering, yang paling bikin mereka nggak bisa tidur sampai hari ini adalah suara langkah di atap. Suara itu terus berjalan, seakan-akan ada sesuatu di sana bolak-balik, siang malam, dan tak pernah berhenti. Dan malam ini aku akan ceritakan dengan detail bagaimana suara itu muncul, siapa yang mendengarnya, dan apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang berani mencoba naik ke atas untuk mencari tahu. Kalau kamu berani, matikan lampu kamar sekarang. Biarkan ruanganmu gelap, karena kisah ini akan terdengar jauh lebih nyata ketika hanya ada kamu dan suara di atap. Di kota Semarang, ada sebuah bangunan tua yang selalu jadi bahan cerita. Lawang Sewu. Bangunan peninggalan Belanda itu berdiri megah, indah dari luar. Tapi kalau malam, menjelma jadi tempat yang bikin bulu kuduk merinding. Banyak orang datang ke sana sekadar berfoto atau penasaran sama arsitekturnya. Tapi tidak semua berani berada di dalam ketika matahari sudah tenggelam. Dinding tebalnya menyimpan ribuan kisah. Lorong-lorongnya panjang berliku, dan jumlah pintunya yang tak terhitung membuat orang mudah tersesat. Bahkan orang lokal pun sering berkata, setiap langkah di dalamnya seperti diikuti mata-mata, tak kasat mata. Seorang pria bernama Bima pernah merasakan itu. Ia bukan orang yang mudah takut, bahkan teman-temannya menjulukinya sebagai orang paling berani karena sering menantang mitos dengan sengaja. Suatu malam, Bima menerima tantangan untuk masuk ke Lawang Sewu sendirian setelah jam 9 malam. Katanya hanya untuk membuktikan kalau semua itu cuma cerita. Ia tertawa dan menerima tanpa ragu. Dengan senter kecil dan handphone di saku, ia melangkah masuk melalui pintu samping yang masih terbuka karena ada penjaga yang kebetulan mengenalnya. Penjaga itu sempat mengingatkan, jangan terlalu lama. Kalau sudah terasa aneh, lebih baik keluar. Tapi Bima hanya mengangguk, pura-pura santai meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Begitu masuk, hawa di dalam terasa berbeda. Udara tebal, seolah penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. Bau lembab bercampur dengan aroma kayu tua dan besi berkarat membuatnya sedikit mual. Senter di tangannya menyapu dinding tinggi dan pintu-pintu besar yang berjajar rapat. Bayangan pintu yang tinggi itu membuat ilusi seperti ada seseorang berdiri di tiap sisinya. Semakin lama dipandang,
semakin tampak nyata. Bima mencoba mengabaikannya. Ia melangkah ke dalam, melewati lorong panjang yang seakan tak berujung. Kakinya beradu dengan lantai marmer tua. Setiap langkah bergema, tapi gema itu terdengar aneh. Seolah ada langkah lain yang menyahut, datang dari atas. Awalnya ia kira hanya suara pantulan, tapi semakin dalam ia masuk, semakin jelas langkah itu terdengar. Bukan hanya pantulan, tapi langkah-langkah berat dari langit-langit. Suara itu teratur, lambat, seolah ada seseorang berjalan di atap mengikuti gerakannya. Ia berhenti, menahan napas, lalu mendongak. Atap di atas gelap, hanya bayangan balok kayu yang terlihat samar. Tidak mungkin ada orang di atas situ, pikirnya. Tapi langkah itu tetap terdengar. 1, 2, 3. Tepat di atas kepala. Bima menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia berkata dalam hati, mungkin ada binatang, mungkin kucing liar. Ia paksa kakinya bergerak lagi. Tapi setiap kali ia melangkah, langkah itu ikut. Ia berhenti, langkah itu berhenti. Ia maju, langkah itu maju. Suara lantai kayu tua di atas berderit keras, jelas sekali, seperti menanggung beban tubuh yang berat. Rasanya tidak masuk akal kalau itu hanya kucing atau tikus. Ada irama manusia di sana. Semakin ia berjalan ke dalam, hawa di tubuhnya semakin berat. Senter mulai meredup, seperti kehilangan daya lebih cepat dari biasanya. Di salah satu lorong, ia melihat pintu yang setengah terbuka. Rasa penasaran membuatnya mendekat, menyorot ke dalam. Ruangan itu kosong, hanya ada meja kayu tua di tengahnya. Tapi yang membuatnya berhenti adalah sesuatu di lengget-lengget ruangan itu. Tepat di atas meja, terlihat jelas bekas kaki berdebu menempel di papan kayu. 2 jejak kaki, seolah seseorang berdiri di atas plafon, menempel terbalik. Bima mundur 1 langkah. Senter bergetar di tangannya. Detik itu juga suara langkah kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih berat, berputar-putar di atas kepalanya. Debu mulai berjatuhan dari sela kayu, mengenai wajahnya. Bima spontan menengadah, dan saat itulah ia melihatnya. Dari celah papan, sesuatu menyembul keluar. Sebuah jari panjang kurus berwarna pucat kebu-ebuan menekan kayu. Lalu jari-jari lain ikut muncul, mencengkeram papan. Perlahan wajahnya menyusul, menempel di celah itu. Wajah pucat dengan mata hitam kosong, bibir sobek lebar, seakan dipaksa tersenyum. Wajah itu menunduk, menatap lurus ke arah Bima dari langit-langit. Senyumnya diam tapi dalam, seolah menunggu reaksinya. Bima terhuyung mundur, hampir menjatuhkan senter. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia masih mencoba menyangkal dalam pikirannya. Mungkin hanya halusinasi. Ia membalik badan, berniat keluar, tapi lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Pintu keluar yang tadi terlihat jelas, kini seakan hilang. Berganti deretan pintu-pintu lain yang semuanya serupa, tak bisa dibedakan. Ia berjalan cepat, napas memburu, tapi suara langkah di atas
tak berhenti, bahkan semakin keras, semakin liar. Seperti banyak kaki berjalan sekaligus, berlari mengikuti dari atas atap. Dalam kepanikannya, Bima menoleh sekilas ke belakang dan matanya menangkap sesuatu. Di ujung lorong, tepat di bawah lampu redup, ada sosok berdiri, tinggi menjulang, kepalanya hampir menyentuh plafon, tubuhnya hitam legam, dengan tangan yang menjulur panjang sampai lantai. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam. Tapi dari tubuhnya mengalir suara derap langkah, berlipat-lipat, memenuhi ruangan. Seolah semua langkah di atap berasal darinya. Sosok itu perlahan miringkan kepalanya, memperlihatkan wajah kosong tanpa mata. Hanya rongga gelap menganga. Dari rongga itu terdengar bisikan, lirih tapi menusuk telinga. Naiklah ke atap. Bima membeku. Tubuhnya tak sanggup lagi bergerak. Keringat dingin menetes deras. Jantungnya hampir pecah. Ia tahu harus lari, tapi kakinya berat, seperti dipaku. Sementara suara langkah di atas semakin mendekat, semakin dekat, hingga kayu di plafon bergetar hebat. Seakan sesuatu yang besar sedang bersiap turun. Bima berdiri kaku di tengah lorong lawang sewu yang gelap itu. Nafasnya tidak teratur, seperti paru-parunya menolak udara. Suara langkah di atas semakin keras, seperti ada belasan orang berlari di atap kayu rapuh itu. Kayu berderit, debu jatuh, dan ia bisa mendengar sesuatu menyeret di atas sana, seperti rantai besi yang ditarik. Senter di tangannya bergetar, sinarnya lemah. Saat ia mencoba menyorot ke depan, cahaya itu menyingkap sekelebat bayangan, melintas cepat di ujung lorong. Begitu cepat, seakan tidak berjalan, tapi meluncur. Tanpa sadar, ia mulai berlari. Kakinya menghantam lantai marmer tua, suaranya bergema keras, tapi selalu ada langkah lain yang mengikuti. Langkah berat, berlapis-lapis, dan semakin ia berlari, semakin dekat suara itu di belakangnya. Ia tidak lagi peduli arah mana yang ia ambil, pintu mana yang ia lewati. Yang penting menjauh dari lorong panjang itu. Tapi lawang sewu bukan tempat biasa. Setiap belokan seolah membawa dia kembali ke tempat yang sama. Lorong dengan pintu-pintu tinggi yang jumlahnya seperti tak berakhir. Keringat dingin menetes deras, menutupi wajahnya. Ia berhenti sejenak, menempel ke dinding, berharap suara langkah itu hilang. Tapi justru dari atas kepala terdengar suara lain. Suara kuku panjang menggaruk kayu, pelan tapi begitu jelas dan dekat. Kayu di atasnya bergemuruh, dan kali ini sesuatu benar-benar turun. Papan plafon bergeser, jatuh berdebam, dan dari lubang itu menjulur kaki pucat, kurus, jari-jarinya panjang, kukunya hitam tajam. Satu tubuh turun perlahan, terbalik, menempel di langit-langit dengan posisi aneh seperti laba-laba. Wajah pucat itu kini jelas di depan mata Bima. Matanya hitam kosong, mulutnya tersenyum lebar. Gigi-giginya panjang tidak rata, seperti siap merobek. Bima menjerit. Suaranya menggema panjang, lalu lari lagi sekuat tenaga. Tapi semakin ia lari, semakin banyak sosok muncul. Dari pintu-pintu yang tadinya kosong, kini terlihat bayangan hitam berdiri. Sebagian hanya kepala yang mengintip,
Sebagian lagi tubuh penuh dengan wajah rusak, berdarah, menatap tanpa suara. Ada yang menggantung di kusen pintu, ada yang duduk di lantai menunduk, lalu tiba-tiba menoleh cepat saat ia melewati. Seolah semua penghuni tak kasat mata Lawang Sewu menunggu malam ini. Menunggu dirinya, jantungnya hampir pecah ketika tiba di sebuah ruangan besar. Ruangan itu tampak seperti aula dengan banyak pilar tinggi. Di tengahnya ada tangga spiral yang menuju ke lantai atas. Bima tidak punya pilihan lain selain naik. Meski sejak tadi suara bisikan itu terus menghantui. Naiklah ke atap. Ia menolak dalam hati, tapi kakinya otomatis melangkah ke tangga, seolah ada kekuatan lain yang menarik. Tangga berderit parah, setiap pijakan seakan-akan patah. Dari bawah, suara langkah itu masih terdengar, tapi kini bercampur dengan tawa lirih. Tawa panjang yang menggema di setiap sudut. Tawa itu terdengar bukan dari satu orang, tapi puluhan. Semuanya tumpang tindih, nyaring, kadang lirih, kadang meledak bersamaan. Bima menutup telinga, tapi suara itu menembus langsung ke kepalanya. Sampai di lantai atas, ia menemukan lorong lain, lebih sempit, lebih gelap. Udara di sini lebih dingin, seperti di ruang bawah tanah. Padahal ini lantai atas. Dari celah jendela, cahaya bulan sedikit masuk, cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di ujung lorong ada pintu terbuka, dan di balik pintu itu terlihat atap kayu tua. Tapi bukan itu yang membuatnya hampir hilang akal, melainkan puluhan sosok menggantung di langit-langit. Tubuh-tubuh hitam, beberapa masih lengkap dengan pakaian lusuh Belanda, sebagian lagi hanya bayangan samar tanpa wajah. Mereka bergoyang pelan, seolah digantung dengan tali tak terlihat. Setiap kali angin malam lewat, tubuh itu bergerak dan suara langkah di atap semakin keras. Seakan mereka semua berjalan bersamaan. Bima ingin mundur, tapi di belakangnya sudah ada sesuatu. Ia bisa merasakan hawa dingin menempel di tengkuk, napas kasar yang bukan miliknya. Perlahan ia menoleh, dan benar saja ada sosok perempuan berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajah, bajunya putih kotor penuh noda, tangannya panjang kurus, dan dari mulutnya menetes darah hitam. Suara seraknya berbisik, "Jangan turun, tetaplah di sini bersama kami." Bima teriak sekuat tenaga, lalu berlari ke arah pintu yang menuju atap. Ia menendang pintu itu, terbuka lebar, dan ia berlari keluar. Malam di atap Lawang Sewu begitu dingin, angin kencang berdesir, tapi suara langkah itu kini tak lagi samar. Suara langkah memenuhi atap, keras, jelas, tapi tak ada siapa-siapa. Kayu atap bergetar hebat, seolah banyak orang berlari mengelilinginya, mengepung. Ia berdiri gemetar di tengah atap, menatap sekeliling. Bulan tertutup awan, hanya kegelapan yang menelan. Tapi perlahan, satu persatu, sosok muncul. Dari kegelapan, mereka berjalan keluar, tubuh-tubuh tanpa wajah, mata hitam kosong. Langkah mereka berat tapi teratur. Suara puluhan langkah berpadu, menciptakan gemuruh
Seperti pasukan berjalan, mereka semua mendekat, mengepung dari segala arah. Bima mundur, mundur, sampai hampir jatuh dari atap. Jantungnya berdetak liar, nafasnya tersengal, matanya liar mencari celah. Tapi semakin ia mencari jalan keluar, semakin rapat lingkaran itu menutup. Dan di tengah semua itu, muncul sosok paling besar. Tingginya hampir 2 kali manusia normal. Tubuhnya hitam, tangan panjang menjulur. Wajahnya datar tanpa mata, hanya mulut besar yang terbuka, mengeluarkan suara langkah berulang-ulang meski tidak bergerak. Suara itu memenuhi kepala Bima, sampai ia merasa gendang telinganya akan pecah. Langkah-langkah itu semakin keras, semakin dekat, sampai ia tidak bisa lagi membedakan mana suara nyata, mana yang hanya dalam kepalanya. Pandangannya berkunang-kunang, tubuhnya lemas. Saat sosok besar itu mengulurkan tangannya ke arahnya, Bima merasakan sesuatu menarik kuat dari belakang. Tubuhnya terhempas, terjatuh, dan ia tak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, penjaga menemukan Bima tergeletak di lantai aula bawah. Tubuhnya penuh debu, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong ke langit-langit. Ia masih hidup, tapi tak lagi sama. Mulutnya terus komat-kamit, mengulang-ulang satu kalimat. Ada langkah di atap, ada langkah di atap. Sejak malam itu, Lawang Sewu semakin dijauhi. Penjaga pun enggan berlama-lama di sana. Mereka sering mendengar suara langkah di atap, terutama setelah lewat tengah malam. Kadang langkah itu hanya pelan, kadang terdengar seperti puluhan orang berlari bersamaan. Tidak pernah ada yang bisa memastikan dari mana asalnya. Tapi satu hal pasti, siapapun yang pernah mendengarnya, entah pengunjung atau penjaga, selalu merasakan hal sama perasaan. Seolah ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tidak ingin sendirian, sesuatu yang memanggil untuk naik ke atap dan tidak pernah turun lagi. Dan begitulah kisah tentang lengke-langka di atap Lawang Sewu. Suara yang tidak pernah berhenti, seakan ada sesuatu di sana, berlari, berputar, menunggu orang yang berani datang. Bima hanyalah satu dari sekian banyak yang pernah mendengarnya. Dan sampai hari ini, matanya masih kosong. Suaranya masih bergetar, hanya bisa mengulang kalimat yang sama. Ada langkah di atap, ada langkah di atap. Kau tahu yang lebih menyeramkan? Beberapa orang yang datang setelahnya juga mendengar hal sama. Mereka bercerita, suara itu tidak hanya ada di atap Lawang Sewu, tapi kadang ikut pulang bersama mereka. Saat malam tiba, di kamar kos, di rumah, di loteng yang jarang dibuka, langkah itu muncul lagi. Kadang pelan, kadang berlari, kadang tepat di atas kepalamu saat kau mencoba tidur. Jadi, kalau nanti tengah malam kau terbangun dan mendengar suara berat seperti seseorang berjalan di atap rumahmu, jangan buru-buru mencari. Jangan buka jendela. Jangan naik ke loteng, karena bisa jadi langkah itu bukan hanya sekadar suara. Bisa jadi sesuatu sedang menunggumu untuk naik dan tidak pernah turun lagi. Sekarang matikan lampu kamar, pejamkan mata,
Tapi ingat, kalau kau mendengar tok, tok di atas kepalamu, mungkin bukan hanya mimpi.